kitab Injil yang dipegang oleh umat Kristen itu dulunya adalah sebuah kitab suci yang murni, tapi kemudian ada beberapa orang yang mereka mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Mereka menjualnya dengan harga murah, mereka menambah, mereka mengurangi. Terus satunya lagi, ketika Yesus disalib, dia meminta tolong. Dia minta tolong kepada siapa? Sedangkan dia diyakini dia itu sebagai Tuhan. Dia tertarik juga bahwa akhlak Nabi Muhammad itu seperti ini gitu kan. Dia itu walaupun orang membenci dia, tapi dia tetap dengan sabar, dia tetap dengan ini ikhlas. Nah, di situ saya tertarik dengan akhlaknya Muhammad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para sahabat muslim semua. Segala kesulitan yang datang kepada setiap manusia pasti akan datang kemudahan. Selama kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah dari saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, mari kita simak kisahnya. Itu kenal Islam dari teman saya namanya Arif. Jadi sedikit cerita, Arif ini dia itu pindahan dari Sumatera, kampungnya Sumatera atau setahu saya Sumatera. Nah, kebetulan dia itu pindah ke kampung saya dan buka warung kecil-kecilan di situ dan jualan di situ kan. Terus kebetulan rumah dia sama rumah saya itu nggak jauh, dekat, jadi bisa diajak untuk main gitu. Nah, awal mulanya kenal Islam dari si Arif ini. Jadi pertama itu saya belum tahu tentang Islam. Oh, Islam itu ternyata mereka itu nabinya bernama Muhammad. Saya belum tahu itu kan. Terus bahwa Al-Quran ini wahyu yang dibawa oleh Muhammad, terus datangnya dari Allah gitu. Terus bahwa Islam itu ajarannya seperti ini, terus mengajarkan kasih sayang, terus dilarang juga untuk berperang kecuali orang yang memerangi kita, baru kita perangi mereka, dan itu pun juga atas perintah dari Allah juga. Sedangkan yang selama ini saya tahu sebelum saya belajar sama si Arif ini, saya tahu bahwa Islam itu agama bunuh-bunuhan kan. Ceritanya dulu itu ada di Palestina, dikit-dikit perang, terus dimusuhi, dan itu yang teroris-teroris juga itu Islam semua. Nah, saya dengar cerita itu dan kemudian dihasut juga bahwa Islam itu bukan agama yang baik gitu. Nah, kemudian awal mulanya kenal Islam itu dari saya menonton video-video Islam. Awalnya itu tentang video Nabi Sulaiman. Itu video paling pertama itu yang saya nonton. Yang Nabi Sulaiman dikasih mujizat dari Allah untuk dia bisa menaklukkan jin, kemudian dia bisa berbicara dengan semut. Ketika bala tentara mau lewat situ, si semut ini berbicara sama pasukannya bahwa ada Nabi Sulaiman mau lewat, silakan masuk ke dalam lubang supaya kalian jangan terinjak gitu. Nah, Nabi Sulaiman ini mendengar pembicaraan mereka. Akhirnya Nabi Sulaiman memberhentikan prajurit-prajurit untuk mempersilahkan semut ini masuk dulu ke dalam lubang. Nah, saya nonton itu video itu sampai selesai dan tertarik, ada ketertarikan sendiri untuk melihat video-video seperti ini kan. Kemudian video yang kedua itu tentang video Nabi Muhammad yang memberi makan si orang buta Yahudi. Tapi ketika dia memberi makan si orang buta Yahudi ini, dia malah mengejek Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu berada jelas di depan dia, tapi dia tidak mau kasih tahu bahwa yang kamu ejek itu saya, cuman tersenyum dan
dengan lemah lembutnya memberi makan si Yahudi buta itu. Nah, saya nonton video itu sampai selesai, dan kemudian setelah si Nabi Muhammad meninggal, diwasiatkan kepada sahabat Abu Bakar supaya melanjutkan pekerjaan si Nabi Muhammad ini, bahwa kamu harus pergi ke pasar untuk memberi makan seorang orang Yahudi buta. Di sana dia buta dan dia perlu bantuan untuk makan dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad ini sebelum dia memberi makan orang buta ini, dia kasih 2 dinar koin emas. Dan hebatnya orang buta ini dia bisa tahu ini koin emas atau ini uang biasa atau logam atau apa dengan mencium. Nah, dia tahu bahwa ini emas, langsung senang kan, hatinya senang. Terus dia bertanya, tapi Nabi Muhammad tidak menjawab siapa dirinya. Nah, akhirnya dilanjutkan sama Abu Bakar pada saat Nabi Muhammad meninggal. Sedangkan si buta ini belum tahu bahwa yang setiap hari datang itu sudah meninggal, dan bahkan dia pun belum tahu namanya siapa. Ketika Abu Bakar datang, ditanya namanya siapa, Abu Bakar diam, disuapi dengan lemah lembut seperti yang disarankan sama Nabi Muhammad. Tetapi Abu Bakar tidak tahan dengan ucapan si Yahudi ini. Dia terus mengejek Nabi Muhammad, bilang Nabi Muhammad itu pembohong besar, dia itu seorang yang penyihir, dia banyak berdusta, mengejek Nabi Muhammad di depan sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini tidak tahan, akhirnya dia menyuapinya dengan kasar. Akhirnya si buta ini tahu bahwa ini dia bukan orang yang biasanya datang. Kamu sangat berbeda dengan yang biasa datang. Dia orangnya penuh sabar, dengan lemah lembut, dengan menyuapiku. Dia tidak pernah semarah ini. Jujur, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu bukan dia. Akhirnya Abu Bakar jujur bahwa aku adalah salah satu sahabat dia, dan aku disuruh datang ke sini untuk memberi kamu makan. Terus ditanyalah sama si buta ini bahwa orang yang selama ini datang ke aku itu siapa, bahkan aku belum tahu namanya. Terus dikasih tahu bahwa dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kemudian si Yahudi buta ini merasa belum terbalaskan kebaikan si Nabi Muhammad ini, dan bahkan namanya pun saja Nabi Muhammad nggak kasih tahu, saking baiknya gitu. Saya nonton sampai selesai, akhirnya si Yahudi buta ini menyesal. Dia menyesal karena dikasih tahu bahwa yang selama ini datang itu Muhammad. Nah, di situ dia menyesal, dia menangis, dan akhirnya dia mau masuk Islam. Nah, di situ saya tertarik juga bahwa akhlak Nabi Muhammad itu seperti ini gitu kan. Dia itu walaupun orang membenci dia, tapi dia tetap dengan sabar, dia tetap dengan ini ikhlas. Nah, di situ saya tertarik dengan akhlaknya Muhammad ini. Oh, gini ya Muhammad. Nah, dari situ saya mulai kenal tuh Islam. Oh, si Muhammad itu ternyata begini akhlaknya, baik kok, dia nggak seperti yang dibicarakan. Nah, akhirnya dari video-video itu saya nonton, ada ketertarikan sendiri untuk saya tahu bahwa oh, Islam itu seperti ini. Nah, akhirnya mulailah masuk ke Al-Quran, pembahasan Al-Quran. Yang pertama dibahas itu tentang mujizat-mujizat Al-Quran. Karena setahu saya sebelumnya itu Al-Quran itu hanya berbahasa Arab, tidak ada terjemahan Indonesia, dan gimana kita mengerti bahasa Arab? Siapa tahu itu kita dibohong-bohongi itu kan, saya pikirnya gitu. Jadi karena saya tahunya itu bawaan Muhammad, dan mungkin itu seperti cerita biasa, kayak buku-buku biasa, bukan ini. Saya belum tahu juga kalau itu kitab suci kan. Nah, akhirnya mulailah pembahasan tentang seiring berjalannya waktu,
pembahasannya tentang Alkitab. Nah, kami membahas tentang Alkitab, di mana si Arif ini membahas tentang Alkitab saya. Dan yang dibahasnya itu sebelumnya saya belum pernah belajar, belum pernah mempelajari itu, dan bahkan saya tidak tahu. Yang dimana dibilang bahwa Alkitab ini itu dikasih tahu dulu dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengoreksi Alkitab kami. Gitu. Jadi ayat Al-Quran ini berbicara bahwa kitab Injil yang dipegang oleh umat Kristen itu dulunya adalah sebuah kitab suci yang murni, tapi kemudian ada beberapa orang yang mereka mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Mereka menjualnya dengan harga murah, mereka menambah, mereka mengurangi. Jadi Al-Quran berbicara seperti itu, kayak kasih informasi ke ini kami bahwa ini bukan aslinya lagi, aslinya itu udah dirubah, udah mereka buang, mereka tambah, mereka kurangi. Wah, saya kesal waktu itu. Masa sih kamu ngomong kayak gitu? Yang benar aja ini, saya nggak terima. Waduh. Itu. Nah, saya nggak terimanya karena dia bilang gini, kamu percaya nggak ini kitab suci? Oh, jelas saya percayain kitab suci dari Tuhan. Terus kalau seandainya dia kitab suci, berarti tidak ada pertentangan di antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada tidak ada yang berbohong di antaranya. Misalkan gini, kan di Alkitab tertulis bahwa Yesus mati 3 hari 3 malam. Ya kan, dia mati 3 hari 3 malam. Tetapi sejarahnya setelah ditelusuri bahwa tidak tepat. Dia matinya hari Jumat. Hari Jumat sore itu masih dihitung malam pertama. Sabtu dihitung 2 malam, malam kedua. Minggunya masih pagi. Kan 3 hari 3 malam, seharusnya Minggu jam 5 atau jam 6 itu kan udah dihitung malam. Pas 3 hari 3 malam. Tapi sejarahnya itu 3 hari 2 malam. Nggak tepat, karena hari Minggu pagi-pagi waktu ibunya datang ke gua untuk mengecek tubuh Yesus udah hilang. Terus sahabat murid-muridnya juga ke sana juga periksa juga udah hilang. Jadi tepatnya 3 hari 2 malam. Jadi yang disampaikan sama Alkitab itu 3 hari 3 malam, dan itu selisih, tidak tepat. Jadi di situ saya berpikir mungkin ada salah penulisan. Mungkin ada salah penulisan, atau mungkin Tuhan yang salah ngomong, atau mungkin ada malaikat yang ngasih informasi, yang kasih salah ke Yesus mungkin gitu. Tapi saya juga sempat nggak percaya, masa gua Alkitab yang berbicara tapi nggak sesuai dengan fakta gitu. Iya kan, betul kan? Nah terus, tapi di situ saya masih menerima karena memang benar yang dikatakan itu benar. Yang Arif kasih tahu itu memang benar, dan saya terima karena ada buktinya kan, saya nggak bisa berkata apa-apa. Nah akhirnya dikasih tahu lagi bahwa kesininya kami berdebat panjang tentang pembahasan Alkitab tentang, dan itu juga ditunjukin banyak ayat, kontradiksi, dan begitu dikasih tahu saya tulis tuh di kertas, dikasih tahu ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Saya tulis semua, saking saya nggak percayanya itu saya tulis, saya cari tuh. Begitu saya pulang ke rumah, saya cari di Alkitab, benar gak ini? Oh ternyata di sini, oh iya benar. Waduh, ini nggak beres ini. Akhirnya saya sempat emosi juga karena Alkitab saya dikoreksi ini. Benar. Kenapa dia nggak koreksi Al-Quran aja? Gitu. Dan saya masih mencari ayat-ayat supaya kasih tahu ke dia bahwa ini benar, walaupun begini tapi ini masih kitab suci, benar dari Tuhan gitu. Dan saya berdebat sama dia juga, itu tujuannya untuk
saya masukin dia ke Kristen lah, siapa tahu mungkin dia percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Saya debat sama dia, saya kasih tahu bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati, terus membuat orang yang buta menjadi melihat, terus banyak tuh mujizat-mujizat Yesus yang ini. Saya cerita sih ke Arif gini, tapi kayak biasa aja karena mungkin dia udah tahu kan di Al-Quran juga cerita gitu. Nah akhirnya tapi si Arif ini bilang itu bukan dari mujizat Yesus, itu dari pertolongan Allah itu. Yesus nggak bisa buat sendiri mujizat itu kecuali dengan izin Allah gitu. Buktinya adalah ada banyak tuh ayat yang Yesus bilang salah satunya aku berbuat bukan atas kehendak diriku sendiri melainkan Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapaknya itu yang menghendaki Yesus melakukan itu. Terus satunya lagi ketika Yesus disalib dia meminta tolong. Dia minta tolong kepada siapa? Sedangkan dia diyakini dia itu sebagai Tuhan, ya kan? Nah, kalau dia adalah Tuhan, dia dengan mudahnya itu salib seperti ini, gampang sekali itu buat lepas, terbang ke atas, udah kelar, ya kan? Tapi dia mungkin kalau dibilang sebagai utusan, wajar dia manusia biasa dan dia tidak berdaya kan kalau disalib, kecuali dengan izin Tuhan dia bisa lepas. Nah, dia minta tolong, kemudian disalib dan dia mati. Dan lebih herannya itu Yesus mati untuk menebus dosa semua manusia. Sedangkan ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Kalau seandainya pakai konsep menebus dosa seluruh manusia, berarti apakah Yesus menebus dosa-dosa sebelumnya dan yang akan datang? Ya kan, kalau seluruh manusia berarti dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kalau misalkan seperti itu, berarti dia nggak perlu turun untuk ke bumi ini untuk bunuh diri. Itu anggap aja Yesus bunuh diri di atas kayu salib. Kan dia Tuhan, tinggal di atas langit, berfirman bilang, bertobatlah kalian semua manusia. Kan punya kuasa kan Yesus. Bertobatlah kalian hai semua manusia, jangan berbuat dosa gitu. Gampang, tinggal kun fayakun. Kalau kita kun fayakun udah beres. Kenapa harus turun mati gitu? Tapi itu memang salah satu perjalanan Nabi untuk berdakwah ya, mungkin seperti itu. Dan Yesus sendiri pun tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Oh gitu, ada itu di Alkitab itu? Ada di Alkitab. Yesus. Coba, saya mau tahu Alkitabnya sebelah mana, agak kurang percaya nih. Nah, coba kasih tahu ke saya. Kalau itu Yesus berbicara dalam Markus 12 ayat 29. Itu pada saat datang kepadanya orang-orang ini, datang banyak orang karena Yesus, mereka tahu bahwa Yesus datang ke kampungnya. Kemudian orang-orang datang dan bertanya bahwa hukum manakah yang paling utama? Kemudian Yesus menjawab, Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan itu Allah. Dan Tuhan itu Esa tadi. Iya, Esa. Kemudian yang kedua, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu. Mau dalam bahasa Arab, mau Yunani, mau semua, itu Esa artinya satu. Kemudian di situ Yesus mengatakan bahwa ada kata kita, berarti dikasih tahu ke orang-orang bahwa aku dan kamu
di situ menyembah Tuhan yang Maha Esa. Karena kita, berarti aku dan kamu, kita itu orang yang sedang berbicara dan orang yang sedang mendengarkan, sama-sama kita di situ. Kecuali Yesus bilang kalau Tuhan Allah kalian itu aku, atau Tuhan Allah kalian itu adalah Allah yang Maha Esa di ini. Nah, itu kan beda pembahasannya. Kalau udah bilang kita berarti semua di sini ini adalah kita. Jadi pengakuan dia sendiri nggak bisa dipungkiri kan. Nanti silakan ini dikoreksi. Siapa yang mau bertanggung jawab ini yang bilang Yesus Tuhan, silakan nanti dipertanggungjawabkan aja. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Mu'alaf Bercerita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin dari ajaran gereja mungkin karena penebusan dosa, terus banyak ajaran-ajaran gereja seperti itu, akhirnya banyak generasi Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan dari Alkitab pun sendiri tidak ada satupun yang dari pengakuan Yesus bilang dia Tuhan. Karena Al-Quran sendiri memang kasih tahu bahwa Yesus itu adalah seorang nabi seperti nabi-nabi terdahulu. Dia itu sama seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Mereka itu dibekali dengan mujizat supaya kaumnya percaya. Kalau mereka tidak dibekali mujizat, pasti bisa dibunuh. Biar ada yang percaya, ada yang menolak, gitu. Dan itu pun atas izin Allah. Buktinya Yesus waktu mau menunjukkan mujizat, dia berdoa dulu. Kepada siapa dia berdoa? Kan di dalam Kristen itu ada sebagian yang percaya bahwa Yesus itu Allah sendiri. Jadi Ruh Allah itu turun berwujud Yesus ke bumi untuk penebusan dosa itu. Sedangkan sebagian Kristen lain mengakui bahwa Yesus sama Allah itu beda. Yesus tetap Tuhan Yesus, sedangkan Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Dan di dalam Alkitab sendiri pun ada ajaran Trinitas. Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus. Dan mereka ini satu, menjadi satu, Esa. Gitu kan. Kalau mereka menjadi satu berarti pada saat Yesus mati itu habislah ini, siapa yang mau pelihara bumi ini, bisa bertabrakan bumi. Ya kan? Logikanya gitu. Iya, logikanya gitu. Sedangkan dalam penelitian ini kalau misalkan kalau nggak ada yang menjaga bumi ini, kan gravitasi tuh bumi di atas itu banyak gravitasi. Berjalan-jalan kalau bisa bertabrak. Nanti jatuhnya ke bumi pasti. Kalau nggak ada yang menjaga itu. Yesus pada saat Yesus mati itu 3 hari, bayangkan. Siapa yang mau jaga? Hancur ini bumi, udah nggak ada lagi bumi. Yang membuat saya yakin terhadap Islam, kemudian memutuskan untuk mualaf, itu dari debat tentang ketuhanan Yesus. Yang dari Yesus awalnya dia bilang Yesus itu nabi, terus kemudian Yesus itu utusan. Emang ada juga ayat di Alkitab yang Yesus bilang kalau dia itu adalah utusan. Ada di situ? Ada juga, cuman saya lupa ayatnya. Kemudian Yesus bicara kalau seorang anak tidaklah lebih besar dari bapaknya. Artinya dia itu tidak lebih besar dari Bapa. Bapa itu Allah kalau di Alkitab. Nah, dari perdebatan itu, debat panjang karena saya nggak terima Yesus sebagai Tuhan. Cerita lah ke orang tua saya waktu itu. Cerita ke orang tua bahwa si Arif ini bilang kalau Yesus bukan Tuhan. Oh, antum cerita? Iya, cerita.
awalnya itu saya sering-sering agama si Arif ini, orang tua biasa aja kayak karena saya nggak cerita juga kan, gini-gini nggak cerita. Akhirnya orang tua larang buat saya bertemu sama si Arif, karena kalau saya sama si Arif ini ketemu terus, saya bisa masuk Islam dan bisa dibawa ke Arab untuk bisa ditembak mati nanti. Nah akhirnya di situ orang tua larang untuk berkomunikasi sama si Arif, dan udah beberapa hari saya nggak bertemu sama si Arif, sedangkan saya pengennya bertemu sama si Arif untuk kasih tahu tentang mujizat-mujizat Yesus ini, kasih tahu tentang Alkitab, supaya siapa tahu dia bisa masuk ke Kristen gitu. Oh iya, oke. Saya punya tujuannya itu. Akhirnya saya keluar sembunyi-sembunyi ketemu sama si Arif. Waktu itu kan saya masih SMA kelas 3 atau kelas 2 kalau nggak salah. SMA? Ya masih SMA. Nah bertemu sama si Arif. Akhirnya udah kami dua debat lagi, debat panjang tentang kontradiksi Alkitab, ketuhanan Yesus. Nah di situ nggak tahu kenapa, mungkin mau jalannya dapat hidayah, saya yang kalah di situ, luluh hatinya, karena saya secara langsung membaca Al-Quran. Saya pengen lihat si Al-Quran itu kayak gimana, seperti apa. Wah bahasa Arab doang itu nggak ngerti. Lu ngerti nggak ini bahasa Arab? Saya tanya gitu, kamu ngerti nggak ini bahasa Arab? Ada tuh terjemahannya di situ, harus dipelajari lagi kalau bahasa Arabnya. Tapi ada terjemahannya supaya jelas antara yang Arabnya dengan Indonesianya. Udah yakin dengan Al-Quran, baliknya ke Alkitab, wah udah mulai ada goncangan gitu. Karena mungkin mau jalan hidayah, saya ada niatan mau masuk Islam. Itu dari niat sendiri, dari hati. Gak tahu kenapa saya pengen saat itu juga masuk Islam. Tapi saya masih berpikir lagi, mungkin ada godaan lagi dari setan, mungkin apa, nggak tahu. Kalau kamu masuk Islam, kamu lihat bapak kamu tuh nanti kamu kena pukul sampai habis, karena bapak kamu jahat. Emang bapak saya jahat. Dan Galak dari gitu ya? keluarga sendiri, Islam itu memang dibenci. Oh ya Allah. Kalau tahu kamu masuk Islam, ini habis, ini bisa dipukulin ini sampai habis. Kamu bisa digantung, bisa. Nah jadi ada godaan kayak gitu. Takut lah ya. Saya ini tunda dulu. Terus bilang, kalau kamu masuk Islam juga nanti kamu bisa nggak tamat SMA ini, kamu tamat sekolah. Pokoknya keluar aja kamu nanti dari sini. Anak durhaka. Saya udah kayak bayang-bayang gitu kan. Akhirnya saya tunda untuk masuk Islam. Udah mulai percaya yang tadi Al-Quran ngomong, bilang ini udah dirubah. Ini buktinya di sini. Kebuktikan sekarang. Nah, akhirnya saya berpikir terus, ini mau masuk Islam atau mau masuk Islam, tapi takutnya di situ. Kalau ketahuan ya? Keluarga pasti habis. Kemudian saya malu juga sama orang tua. Tiba-tiba saya dalam tidur itu saya masih berpikir, aduh masuk Islam nggak masuk Islam. Tiba-tiba malamnya itu dapat mimpi. Saya dapat mimpi itu kalau nggak salah 2 kali. Jadi mimpi yang pertama itu, ini benaran mimpi. Saya benaran mimpi bahwa di mimpi itu ada suatu majelis taklim, tapi itu orang Nasrani semua. Di rumah sendiri. Mereka lagi menyanyi, baca Alkitab, menyanyi. Suaranya saking kerasnya itu sampai saya kebangun. Begitu saya bangun, saya lihat kok ada ini Ustadz pakai sorban. Dia juga ikut duduk di situ, tapi dia nggak ikut nyanyi, nggak ikut baca, mendengarkan ini. Hanya di situ, tapi pakaian sorban putih.
gamis, kalau saya lihat dalam mimpi itu gamisnya juga putih, tapi mukanya itu bercahaya kayak menarik simpati gitu, kayak mukanya bercahaya. Dan begitu saya muncul keluar ke depan langsung lihat saya dan tersenyum, kayak tersenyum. Kemudian udah saya gabung di situ, selesai mereka nyanyi dan ini. Kemudian saya disuruh untuk ini cepat masuk, mungkin mau masuk Islam atau apa, kan saya posisinya duduk di jendela, dan tiba-tiba itu ada angin kencang dan jendela kebuka, dan saya merasa bahwa saya lagi ditarik sama sesuatu. Dan arwah itu saya benar-benar rasa kayak ditarik banget sama sesuatu dan kencang banget. Terus Ustadz ini narik bilang, cepat masuk keluar, jangan sampai kamu ikut sama mereka. Itu kalau dalam mimpi itu yang saya tahu, yang narik itu setan, dan Ustadz suruh ini keluar, jangan sampai kalian ikut mereka gitu. Nah kemudian saya terbangun dan saya lihat tempat tidur udah penuh dengan keringat, udah basah gitu. Takut itu, sampai saking takutnya itu sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi itu, karena saya takut ketarik tadi itu. Karena yang saya rasa itu anginnya kencang banget dan benar-benar ini kayak sesuatu yang beda gitu, belum pernah saya alamin. Saya pergilah ke Arif ini, saya cerita. Besokannya pergi ke Arif. Langsung subuh, itu udah subuh juga. Udah pagi juga itu, udah subuh sekitaran jam 4 kalau nggak salah. Pokoknya mau dekat-dekat azan maghrib gitu. Tapi subuh dong. Iya. Oh subuh ya. Kebetulan pas saya ke Arif, udah jalan dia ke masjid. Pengen saya cerita mimpi ini kayak gimana gitu. Nah terus begitu saya tunggu sampai si Arif pulang dari subuh, pulang masjid, saya cerita. Si Arif bilang, saya cerita tuh dari awal mimpi itu sampai selesai. Akhirnya Arif bilang dengan senyum, dia bilang, jangan-jangan mau dapat hidayah antum. Ngomong spontan kayak gitu kan, bilang ini pertanda pasti mau dapat hidayah gitu. Pas selesai ngomong kayak gitu, saya kan belum tahu hidayah itu apa. Siapa tahu hidayah itu mungkin mau dikasih uang atau mau dikasih rezeki atau apa, nggak tahu kita. Nah habis itu saya langsung dengan kaget, langsung tiba-tiba aja udah langsung yakin nih masuk Islam. Langsung bilang, saya pengen masuk Islam. Baru saya dengan pengen masuk Islam itu nggak ada rasa takut apapun sama sekali. Udah nggak takut bapak lagi, udah nggak takut masa depan, nggak takut apapun itu, udah nggak takut. Tiba-tiba aja kayak langsung kekuatan full power gitu. Langsung pengen, langsung saya syahadat sama dia. Sama Arif syahadat. Iya sama Arif syahadat. Habis itu senang si Arif, senang. Dia langsung peluk saya gitu, senang, terus kayak terharu gitu kan saya masuk Islam. Saya pulang ke rumah, saya nggak sadar, saya udah masuk Islam ini, berarti nggak boleh makan daging anjing, nggak boleh makan daging babi, nggak boleh minum sopi, nggak boleh melawan orang tua gitu. Karena saya udah rasa Islam gitu. Pokoknya yang di Islam itu harus benar-benar taat peraturan. Tapi saya juga nggak nyangka juga kok bisa saya masuk Islam, sampai saya tidur sendiri. Saya tidur bikin, saya udah masuk Islam ya. Udah masuk. Kayak nggak ini gak gitu. Iya nggak nyangka bisa masuk Islam gitu. Ada kajian juga dari teman-teman, saya diajak sama Arif ikut juga kajian untuk kayak mengenali Islam itu seperti ini gitu. Nabi Muhammad itu utusan dari Allah gitu. Pokoknya mengkaji tentang Islam gitu. Nah di situ iman saya semakin bertambah di situ. Saya makin kuat lagi bahwa memang Islam ini saya nggak salah pilih. Pokoknya di sini sudah paling benar. Nah akhirnya
setelah saya belajar Islam, belajar lebih dalam, setelah itu ada niat untuk apa? Untuk belajar perbandingan agama. Nah, setelah saya masuk Islam sembunyi-sembunyi, saya udah yakin, udah ada nih di dalam hati ini untuk cerita ke orang tua. Oh gitu, Masya Allah. Tapi ceritanya itu melalui jalur dakwah dulu, kayak memperkenalkan Islam dulu. Ke orang tua. Ya, nanti kalau orang tua udah, oh iya memang Islam betul, nggak kayak yang kita bilang. Supaya kalau mereka yakin dulu, baru saya bilang berani Ya. apa menceritakan, saya udah masuk Islam. Pasti mereka marahnya, tapi marahnya nggak semarah itu. Ya. Jadi saya pengen cerita gini. Pokoknya semua dalam pembahasan itu tentang Al-Quran, Islam, Nabi Muhammad, terus Islam dulu kan. Habis itu udah masuk lagi ke Alkitab, saya ngulas lagi kayak yang Arif sampaikan itu. Begitu saya masuk di Alkitab ini udah beda, ini orang tua udah nggak mau apa, bilang jangan-jangan kamu udah masuk Islam. Oh, kata orang tua. Iya. Tapi saya masih masih bilang enggak lah, masa masuk Islam gitu. Sembunyi aja gitu, sengaja. Nah, ketahuannya setelah saya debat sama teman saya. Oke. Jadi karena orang tua udah nggak bisa, juga? non muslim juga Okay. teman saya. Saya dakwah sama dia, sama juga kayak orang tua, metode ke orang tua juga. Oh, perkenalkan Islam dulu. Tapi karena saya belum tahu metode dakwah pada saat itu, lebih mengedepankan akhlak. Akhlak, terus adab dalam berbicara. Kamu ngomong, saya dengar. Saya ngomong, kamu dengar gitu. Tapi waktu kami berdebat itu, saya ngomong, dia juga ngomong. Jadi sama-sama ngomong, nggak ada yang mau dengar siapa gitu. Begitu dia ngomong, saya juga ngomong, kayak membantah gitu, kayak bukan ngomong, kayak mau berantem aja gitu. Jadi belum tahu metode-metode ini apa berdebat. Iya, berdebat belum tahu. Jadi dalam perdebatan itu awalnya itu masih biasa aja, terus udah bahas Alkitab ini udah panas kami berdua. Karena saya udah keluarin banyak bukti, dalil segala macam. Dia malah ngeyel kayak nggak ini. Akhirnya dalam perdebatan itu, karena saya udah jengkel, terbawa emosi, udah nunjukin bukti segala macam, tapi dia nggak mau, dia malah marah. Dan saya juga ikut marah karena waktu itu emosinya masih belum stabil, belum ini, karena agamanya masih kurang. Nah, akhirnya ditanyalah sama dia, bilang jangan-jangan kamu udah masuk Islam ini, kok kamu lebih ke Islam gitu, jangan-jangan kamu udah masuk Islam. Karena waktu itu saya udah sunat. Mereka mulai curiga, saya ikut-ikut sama Arif, tiba-tiba sunat. Masya Allah. Dan saya sunat itu, keluarga pun juga udah mulai curiga. Tapi karena saya sendiri bilang belum masuk Islam, jadi mereka percaya gitu. Nah, dari perdebatan itu saya bilang kalau saya udah masuk Islam. Nah, dari informasi dia ini, dari teman saya ini, ceritalah ke orang-orang. Wah, itu sampai heboh. Cerita ke orang-orang, bilang Vincent udah masuk Islam, dia ngomong Alkitab ini bukan kitab suci. Terus kita menyembah patung berhala, terus Yesus bukan Tuhan, dia ngomong kayak gitu. Orang yang dengar itu, apalagi diprovokasi sama dia itu, pas dengar itu langsung ngamuk, mereka udah nggak tahan lagi. Langsung saya dicari pada saat itu. Akhirnya udah saya ditangkap, udah nggak bisa buat apa-apa lagi, karena yang tangkap saya bukan satu orang. Kalau satu orang masih bisa saya lawan, bahkan dia macam-macam bisa kami pukul. Tapi yang datang banyak, akhirnya saya dipukul, ditendang, sambil diseret jalan ke rumah PRT. Tapi sambil dipukulin itu, saya nggak bisa tahu ini siapa yang mukul, karena orang mabuk semua, dan itu banyak juga. Yang herannya itu pada saat saya dipukulin itu, saya
kayak merasa kalau saya mati ya saya nggak ada rasa takut. Iya. Nggak tahu Masya Allah. mungkin pertolongan dari Allah gitu ya. Biasa kalau orang mau dibunuh itu dia ada rasa takut, wah betul. pisau bisa masuk sini, ini sakit. Tapi pada saat itu saya nggak ngerasa itu. Kalau dibunuh biasa aja sih, sini bunuh gitu. Nah habis itu ditanya sama keluarga sebelum dibawa ke kantor polisi, ditanya, kamu udah masuk Islam? Benar kamu udah masuk Islam? Iya udah masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Dimasukin sama si Arif masuk Islam? Oh, saya bilang enggak, saya masuk Islam atas kemauan sendiri. Dan Arif sendiri pun diintegrasi juga dia. Gitu. Dia juga mau dipukulin, mau di ini. Allahu Akbar. Kalau seandainya saya bilang kalau si Arif ini, saya masuk Islam karena si Arif, bisa-bisa Arif juga Dipukuli. mau dibunuh juga bisa jadi. Karena dia menyesatkan, kalau mau dibilang dia itu memprovokasi saya untuk masuk ke Islam. Ya, menyesatkan gitu. Udah saya bilang bawa aja ke penjara. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Karena saya udah nggak takut lagi. Iya, Itu iya, tadi iya. ada Allah bersama kita, jadi udah kayak biasa aja mau dibunuh atau apapun. Saya lihat pisau aja itu kayak nggak takut sama sekali. Masya Allah. Kalau mau lawan saya lawan itu kalau dilepas. Nah akhirnya dibawa ke kantor polisi. Jadi pada saat dibawa ke kantor polisi itu saya juga belum tahu. Saya pikir dalam hati ini bisa penjara 10 tahun atau 15 tahun. Nah akhirnya saya pulang tapi belum ke rumah, ke masjid dulu. Masjid dulu. Ketemu sama si Arif, sama teman-teman di masjid, sama ini. Ditanyain, saya cerita semua. Udah langsung saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah itu pas lagi kumpul mereka malam-malam kami. Oh itu jam Langsung berapa? senang mereka orang tua. Saya kiranya itu dalam perjalanan saya pulang masih takut juga. Saya pulang karena bapak saya kan jahat kan. Iya. Kalau ada masalah pasti dipukulin terus. Dalam perjalanan saya pikirnya begitu saya sampai rumah pasti bapak langsung bilang, kamu ini anak durhaka, masuk Islam buat masalah gitu. Pergi aja kamu, udah gak usah di sini lagi. Saya kiranya gitu, pokoknya pemikiran saya gitu. Pasti bakalan diusir dari rumah. Tapi lagi-lagi begitu saya sampai di rumah, saya langsung dipeluk. Oh, Masya Allah. Mereka nangis malahan gitu. Kamu selamat nggak? Kenapa-kenapa gitu. Nah akhirnya langsung terpikir lagi, oh ada Allah bersama kita ini. Mereka pokoknya dimudahkan lah gitu. Padahal mereka kalau masuk Islam pasti dibenci. Tapi begitu saya sampai, ya saya dipeluk, mereka menangis gitu. Kamu nggak kenapa kan? Mama takut kamu dibunuh loh, kamu dikejar mau dibunuh. Gitu. Nah habis itu udah, karena itu udah tengah malam dan saya juga masih was-was. Suara saya nggak boleh kekencangan, bisa dengar orang bisa datang lagi nanti. Saya bilang saya nggak bisa lama-lama di sini, saya harus balik lagi karena takut nanti ketangkap lagi nanti, gitu kan. Saya nggak mau ada masalah lagi. Udah, akhirnya saya pergi ke teman saya si Arif ini di masjid kebetulan. Karena saya pikir saya harus bisa menjadi ustadz untuk berdakwah seperti Ustadz Nababan, karena saya itu punya potensi tinggi untuk kayak jadi Ustadz Nababan. Wah, saya dalam berdoa itu saya pengen ilmu Ustadz Nababan itu nular ke saya buat saya bisa dakwah ke mereka. Tapi cepat doa pengen ketemu Ustadz Nababan waktu itu? Belum. Oh, belum. Jadi karena sering ketemu sama teman begitu, akhirnya saya kayak merasa, wah saya udah enggak, saya harus pergi dari sini. Saya pengen pergi dari sini, tujuannya ke Jakarta. Jadi saya berdoa, dalam doa itu pertama saya pengen ke pesantrennya Ustadz Nababan dan belajar kristologi. Yang kedua pengen ke Jakarta buat jauh dari ini orang-orang yang kayak tadi, terus jauh dari orang-orang yang ini, karena saya udah masuk Islam kan. Dan saya juga masih dicari, walaupun itu udah sebulan juga ada yang masih cari-cari itu. Oh ya Allah. Vincent di mana gini-gini kan.
Karena ada yang masih emosi, itu provokasi. Sebarkan isu bilang ini, oi Vincent masuk Islam ini, dia ngejek-ngejek agama Kristen begini-begini. Masih dicari itu. Nah, saya nggak berani keluar di luar. Ambil wudhu, tempat wudhunya kan waktu itu di luar. Lihat-lihat dulu begini ada orang nggak ya. Kalau nggak ada orang, wudhu cepat-cepat, masuk kembali ke masjid. Dan sesungguhnya, kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155.